semuanya seperti kita dan keluarga. Setiap negara tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tetapi membutuhkan bantuan negara lain yang kita kenal dengan istilah kerjasama atau interaksi antar negara. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Faktor pendorong kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara bisa dikarenakan kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Contoh karena kesamaan sumber daya alam, Arab Saudi, Irak, Nigeria, Ekuador, Venezuela, dan 14 negara lain penghasil minyak bumi di dunia bergabung membentuk kerjasama negara OPEC atau negara-negara pengekspor minyak, yang tujuannya adalah untuk menentukan harga dunia dan menentukan pangsa pasar di dunia. Karena perbedaan sumber daya alam, contohnya Indonesia dengan Australia. Indonesia adalah negara tropis yang curah hujannya sangat tinggi sehingga banyak sekali hutan hujan tropis dan banyak menghasilkan kayu. Sedangkan Australia adalah negara yang memiliki curah hujan yang rendah sehingga daerahnya banyak terdapat gurun pasir dan daerah grassland serta sabana yang cukup luas sehingga sangat potensial untuk peternakan. Perbedaan keadaan sumber daya alam tersebut akan menyebabkan Indonesia dan Australia melakukan kerjasama dengan cara Indonesia menjual kayu ke Australia dan Australia menjual daging hasil peternakan ke Indonesia. Yang kedua, karena kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Contohnya, negara-negara di kawasan Eropa membentuk kerjasama Uni Eropa. Negara di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama ASEAN. Namun ada faktor penghambat kerjasama antar negara. Di antaranya adalah perbedaan ideologi. Sebagai contoh, Rusia merupakan salah satu wilayah di benua Eropa, tetapi Rusia tidak bisa bergabung dengan Uni Eropa karena perbedaan ideologi di antara negara-negara di Eropa dan Rusia. Konflik dan peperangan. Sebagai contoh, Timor Leste merupakan salah satu negara di Asia Tenggara, tetapi belum masuk atau diterima sebagai anggota ASEAN karena di Timor Leste masih terjadi masalah internal, yaitu konflik, peperangan, dan pemberontakan. Kebijakan protektif. Sebagai contoh, Indonesia menentang keras peredaran narkoba dan obat-obat terlarang. Secara otomatis Indonesia tidak akan memberikan izin untuk mengimpor obat-obat terlarang dan dijual bebas di Indonesia, sehingga Indonesia tidak mungkin kerjasama dengan negara-negara penghasil obat-obat terlarang tersebut. Perbedaan kepentingan tiap negara. Sebagai contoh, misalnya Indonesia dengan Israel yang punya kepentingan yang berbeda sehingga Indonesia dan Israel tidak memungkinkan untuk terjadinya kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama, dalam bidang sosial dan budaya. Komite on Social Development. Di antaranya menanggulangi masalah perkembangan penduduk, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, kesehatan, budaya, seni, festival film ASEAN, pariwisata, dan olahraga, yaitu pelaksanaan SEA Games yang dilaksanakan 2 tahun sekali dengan tuan rumah bergilir di antara negara-negara ASEAN. Bidang politik dan keamanan, bentuk kerjasamanya diantaranya melakukan perjanjian zona bebas nuklir di kawasan negara-negara ASEAN, traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, pemberantasan terorisme, pertemuan Menteri Pertahanan, pemberantasan kejahatan lintas negara, dan kerjasama di bidang hukum.
Bidang pendidikan, pernah dilaksanakan konferensi guru se-ASEAN, beasiswa pendidikan antar negara ASEAN, dan ASEAN juga melakukan kerjasama dengan Jepang untuk pemberian beasiswa yang dikenal dengan ASEAN Japan Scholarship Fund. Pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Dengan adanya kerjasama, berarti terjadi yang namanya interaksi di antara negara-negara ASEAN, atau kita kenal dengan istilah interaksi antar ruang di antara negara-negara ASEAN, dan bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang itu dalam berbagai kehidupan di antara negara-negara ASEAN. Misalnya yang pertama, bagaimana pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi? Menarik penanaman modal asing, memperluas lapangan pekerjaan, terjadi interaksi di antaranya tenaga kerja dari Indonesia dikirim ke Malaysia atau juga bekerja di Singapura. Begitu pula sebaliknya. Meningkatkan kesejahteraan dan membentuk masyarakat ekonomi ASEAN atau perdagangan bebas pasar tunggal di ASEAN. Bagaimana pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial? Sebagai contoh diantaranya adalah para imigran atau manusia perahu yang berasal dari Myanmar pada tahun 2015 sempat melintasi di kawasan Laut Andaman dan menyebar sampai ke wilayah Indonesia dan Malaysia, dan hal ini menyebabkan terjadinya pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial mengenai penanganan manusia perahu dari Myanmar tersebut. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang pengaruhnya terhadap kehidupan budaya, diantaranya Festival Budaya ASEAN, Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN, yaitu antara Serumpun Melayu antara Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia, serta industri musik, di mana diterimanya industri musik atau musik dari Indonesia di Malaysia, Brunei, atau sebaliknya. Pengaruh terhadap kehidupan politik, diantaranya sengketa perbatasan wilayah. Ini sangat mungkin terjadi karena terjadi perbatasan langsung di antara negara-negara ASEAN dan masalah pekerja migran. Mengenai sengketa perbatasan wilayah, diantaranya adalah Kepulauan Natuna di sekitar Laut Cina Selatan diklaim oleh negara Cina pada tahun 2009. Namun Indonesia tetap mempertahankannya dan konflik ini berakhir dengan sendirinya. Pulau Ligitan dan Sipadan yang notabene-nya merupakan milik Indonesia tapi diklaim oleh Malaysia, dan sidang pengadilan Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan Pulau Ligitan dan Sipadan menjadi milik Malaysia. Kepulauan Spratly diklaim oleh Vietnam, Filipina, dan Tiongkok atau Cina. Kuil Free Vihear, perbatasan antara Kamboja dan Thailand, diklaim oleh dua negara, tapi akhirnya sidang Mahkamah Internasional memutuskan menjadi milik Kamboja. Pulau Pedra Blanca, sengketa antara Malaysia dengan Singapura, dan akhirnya menjadi milik Singapura. Selanjutnya, bagaimana upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Pada ASEAN Summit di Malaysia tahun 2015, negara-negara ASEAN membentuk 3 pilar kerjasama di antara ASEAN, yaitu di bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dan inilah yang diintensifkan di antara kerjasama negara-negara di kawasan ASEAN. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akan ketemu pada
pertemuan berikutnya.